There's a city in my mind. Come along and take that. Kita kembali lagi di segmen berikutnya dari acara saya mengenai bagaimana pentingnya menemukan tujuan hidup. Ya, tadi kita mendengarkan cerita tentang burung Raja Wali. Ya, dia harus menentukan hidupnya. Dia menjadi Raja Wali atau menjadi ayam. Kalau ayam itu di mana-mana suka terkenal ya chicken gitu ya, penakut ya chicken itu. Raja Wali itu pemberani. So, Anda siapa? Anda yang menentukan. Ya. Nah, kenapa tujuan hidup itu sangat penting? Nah, kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita tidak tahu identitas kita punya masalah dalam kehidupan ini. Ya kalau kita nggak tahu ya maka kita sampai mati kita tidak pernah tahu bahwa kita punya masalah. Ya seperti orang yang tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu. Ya susah kalau kita bicara sama berdebat dengan orang yang tidak tahu bahwa dia itu sebetulnya tidak tahu. Nah, itu adalah seperti burung yang tidak tahu identitasnya atau orang yang tidak tahu tujuan hidup dan identitasnya. Nah, bicara tujuan hidup itu bicara tentang kesuksesan ternyata. Kenapa? Makanya orang yang hidup yang sukses, karena sukses, orang yang sukses itu tergantung bagaimana hidupnya. Hidupnya itu tergantung dari bagaimana dia mengisi waktu-waktu di dalam kehidupannya. Dan kalau dia mengisi waktu-waktu kehidupannya dengan baik, maka dia juga akan menjadi orang yang sukses. Nah, tujuan hidup ini juga berkaitan dengan pengenalan potensi dalam diri kita. Jadi begini, saya salah satu orang yang percaya bahwa Tuhan menciptakan Anda dan saya itu secara unik. Maksudnya Anda dan saya mempunyai kesuksesan yang berbeda. Anda yang saya mempunyai tujuan hidup yang berbeda. Walaupun ada sekian miliar, 6 miliar manusia di dunia atau 7 miliar, kita tetap satu-satu itu berbeda. Orang yang berbeda punya potensi yang berbeda, punya rencana yang berbeda. Nah, demikian juga dengan anak saya. Saya terus terang sebelumnya saya tidak memiliki tujuan hidup. Saya hanya hidup ini mengalir saja, jalannya aja gitu. Gimana nanti? Pokoknya ya sekolah terima di mana ya sekolah di situ. Bekerja ya terima bekerja di mana ya kerja di situ. Bisnis ya dapat bisnis order apa ya kita kerja di sana. But that is not life. Itu bukan hidup. Itu bukan menemukan potensi. Itu hanya mengalir. Nah, maksudnya menemukan tujuan kehidupan. Kita tahu apa rencana yang di atas untuk hidup. Saya selama berpuluh-puluh tahun, selama mungkin sampai saya mempunyai seorang anak, mungkin hampir 27 tahun, ya saya menghabisi kehidupan saya sekolah. Tanpa mengetahui sekolah ini akhirnya untuk apa. Saya tidak ingin hal itu terjadi. Jadi ketika saya mempunyai seorang anak namanya Joseph, saya mengatakan kepada Joseph, kamu harus punya tujuan hidup. Pada waktu itu saya ajak ke seorang ke penguburan om saya, dan dia baru pertama kali umur 7 tahun melihat ada orang meninggal di dalam peti. Dia tanya, habis orang itu mati kemana? Saya ceritakan orang mati masuk dalam kuburan, petinya nanti ditutup, disekrup, dikubur. Ya udah begitu. Terus nanti mobilnya gimana? Rumahnya gimana? Itu diwariskan ke anaknya. Ya tanya lagi, anaknya nanti buat apa? Nah saya bilang kalau itu terjadi sama saya, apa yang kamu mau lakukan Joseph? Dia bingung, nggak tahu. Karena kalau saya tinggalkan harta, habis. Demikian juga Bapak dan Ibu sekalian pemirsa, Anda tidak punya tujuan hidup, dikasih berapapun habis. Saya bilang, kamu mesti tahu apa. Nah, akhirnya kita berbicara cukup lama. Akhirnya dia bilang suatu saat, ya ini melalui saya membuat cerita ini short ya. Kurang lebih 8 bulan kemudian setelah saya bicara berkali-kali, ngobrol, komunikasi, interaktif, dia bilang saya pengen menjadi juara dunia golf. Saya bilang, kenapa dia mau bicara itu? Sebetulnya waktu dia bicara dia ingin menjadi juara dunia golf, dia itu baru mengalami sebuah kecelakaan. Dia kecelakaan, tangannya putus tulangnya menjadi 2. Kemudian oleh dokter dioperasi selama 6 jam. Kemudian 6 bulan setengah dia harus memakai pen. 9 bulan dia memakai pen, 6 bulan dia memakai gips.
dan dia harus menulis dengan tangan kiri bukan tangan kanan. Ketika itu dia bertanya, saya harus jadi apa? Tapi saya bilang, saya tidak bisa menentukan, you yang menentukan. Satu saat dia bilang, saya ingin menjadi juara dunia golf. Nah, saya akan putarkan filmnya. Bagaimana anak saya yang tadinya jatuh dan akhirnya mempunyai cita-cita ingin menjadi juara dunia golf. Nah, kita sudah melihat film tadi, dan saya ingin mengatakan kepada para sahabat pemirsa, apabila kita bisa menemukan tujuan hidup kita seperti anak saya, hidup ini akan lebih bagus, akan lebih terkonsentrasi. Seperti api itu, api yang panas, api yang warnanya putih, yang akan menggigit panasnya luar biasa. Dalam hidup ini jelas fokusnya kemana. Mulai dari sekolah dia tahu, bahkan dia sekarang punya goal ya, usia sekarang 13 tahun, ketika jatuh ya umur 7 tahun patah, 8 tahun dia mulai latihan golf ya. Dan apa yang kita lihat, dia dalam prosesnya mulai progres dan dia menentukan, saya harus punya goal mendapat beasiswa dengan di Amerika Serikat gara-gara bermain golf. Maka pelatih golf sudah mengatakan Anda harus bisa main di bawah 75 dengan SAT di atas 550. Maka itu menjadi goal utama di dalam sekolahnya dan di dalam golfnya. Itu film 4 menit. Ya. Nah, pemirsa, dia mempunyai goal. Nah, goal ini menentukan hidupnya, dan dia ternyata akan makin termotivasi belajarnya karena dia tahu apa yang dia lakukan. Dia belajar dengan lebih baik karena dia punya target. Dia berlatih dengan target. Attitude dia kita perbaiki dari yang tadi ada trauma karena jatuh, tidak berani memukul keras. Dia mulai latihan. Sampai akhirnya mulai dia mencoba melakukan push up, dan tadinya push up ini sendiri tidak berani karena trauma, tangannya sangat sedikit, tidak berani. Dan saya mengucap syukur dengan adanya goal, attitude dia berubah, pandangan hidup dia berubah, dan kita lihat ada hasil-hasilnya. Demikian juga tujuan hidup kita. Saya punya seorang teman, dia bingung bagaimana motivasi anaknya, tetapi setelah dia bisa belajar menemukan motivasi dalam dirinya sebagai orang tua, dia menjadi orang tua yang lebih sukses. Sehingga saya mengatakan kita ini bisa menjadi orang tua yang bukan hanya sukses di dalam pekerjaan kita, tapi kita menjadi orang tua yang sukses dalam memotivasi anak kita. Ini sebuah tujuan hidup. Nah, tujuan hidup kembali lagi kepada saya. Saya mau jadi pemimpin yang sukses, mau menjadi pembicara, mau jadi presiden direktur. Anda harus patahkan itu. Karena tanpa kita mengenal tujuan hidup kita akan sia-sia. Kita akan teruskan lagi setelah pesan-pesan berikutnya.